Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang jam siang ini jam rawan ya. Banyak yang ngantuk kayaknya. Semangat nggak? Saya ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Siang yang cerah ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang mulia, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga terlimpah curah kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus BKM, imam masjid, ta'mir masjid, khatib, muadzin dari Masjid Nurul Iman. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil tidak saya sebut nama. Yang saya hormati dan saya muliakan ayah bunda yang dirahmati Allah, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang Allah. Inspirasi dan motivasi boleh kita peroleh dari siapa saja. Namun kalau kita mau belajar agama, mesti kepada ahlinya, harus kepada ulama. Saya ini bukan ustadz, apalagi ulama. Nama saya sering disebut Muzammil Hasbullah ST, bukan Muzammil Hasbullah LCMA, bukan ya, ST. Gelar saya ST. ST itu perlu saya pertegas bukan
sarjana tilawah, bukan sarjana tahfiz ya. Memang nggak ada yang seperti itu, melainkan sarjana teknik. Jadi secara profesi saya ini adalah seorang arsitek, bukan ustadz apalagi ulama. Kalau ayah bunda mau bangun rumah, nah itu keahlian saya, insya Allah saya siap bantu. Tapi kalau mau belajar agama, belajarlah kepada ahlinya, belajarlah kepada ulama. Kalau bangun rumah bisa sama saya. Ini anak-anak muda mana nih? Oh, Masya Allah. Udah siap bangun rumah tangga? Sebelum bangun rumah, bangun dulu rumah tangga ya. Gak apa-apa bangun rumah duluan, boleh. Rumah orang tua ya. Bahagian dulu orang tua sebelum bahagiain si dia ya. Baik, saya hari ini berusaha bermanfaat dengan menjadi da'i. Da'i itu orang yang berdakwah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seorang ulama berkata, kun da'iyan qabla an tumkun kulla syai'. Jadilah kalian da'i sebelum kalian jadi apapun. Dakwah itu bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan tausiah, bukan hanya dengan tabligh akbar. Saya selama ini di sosial media, di YouTube, di Instagram berdakwah dengan suara. Berharap khususnya anak-anak muda yang ada di Indonesia terinspirasi sehingga mencintai kitab sucinya, lebih dekat dengan Al-Quran, dengan wasilah lantunan Al-Quran yang saya lantunkan, yang saya baca. Karena itu yang saya kuasai, itu yang pernah saya pelajari dari kecil. Secara prestasi memang saya ini bukan Qori juara internasional ya, seperti yang disebutkan tadi, enggak. Saya bukan juara musabaqah tilawatil Quran atau hifdzil Quran internasional, enggak. Saya enggak punya prestasi itu. Cuma memang dari kecil saya belajar itu semua. Pernah ikut juga musabaqah ya di tingkat kabupaten, provinsi, mentok-mentoknya segitulah. Masa SD saya ikut cabang tilawah seperti cara ngajinya, pembukaan acara tadi ya gitu. Waktu SMP saya sempat tinggal di rumah tahfidz sambil sekolah di sekolah umum, sehingga ketika ikut MTQ cabangnya hifdzil Quran, hafalan. Waktu SMA saya ikut MTQ juga cabangnya fahmil Quran, seperti cerdas cermat gitu. Nah, jadi memang setiap jenjang pendidikan yang saya tempuh, alhamdulillah sempat belajar Al-Quran. Masa kecil di TPA, ketika SMP di pondok tahfidz, ketika SMA boarding school terus ngaji, sampai saya kuliah di Bandung di ITB. Alhamdulillah saya ketemu dengan guru saya dari Yaman, seorang syekh yang mengambil S2 di Indonesia, jurusan farmasi, tapi beliau ahlul Quran, menguasai 10 qiraat. Saya sempat bertalaki sama beliau. Qadarullah memang. Setelah lulus dari kuliah, sempat 1 tahun saya bekerja full time sebagai arsitek, sambil aktif di kegiatan-kegiatan dakwah di masjid. Saya berusaha menggunakan platform sosial media. Jadi ada lantunan Al-Quran rekaman saya ngaji yang saya mulai upload di sosial media karena terinspirasi dari qori-qori internasional ya, dari luar. Mereka menggunakan sosmed untuk sarana dakwah. Di Indonesia masih jarang. Waktu itu saya iseng coba untuk bersyiar di sosial media. Memang awal-awal agak asing, agak aneh bagi masyarakat Indonesia. Ngaji kok diposting? Rahasiakanlah ibadahmu sebagaimana kamu merahasiakan aibmu. Nah, biasanya gitu. Sesuatu yang baru tuh netizen Indonesia rame. Tapi qadarullah ternyata beberapa video ngaji saya ada yang viral. Terus waktu itu saya menirukan suara Syekh Abdurrahman Al-Ausi dari Saudi yang saya senang bacaannya. Qadarullah juga lantunan saya menirukan beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nyampe ke official beliau sendiri. Sehingga ketika beliau ada kesempatan datang ke Indonesia karena memenuhi undangan, beliau pengen ketemu saya. Singkat cerita, terbanglah saya waktu itu dari Bandung ke Jogja untuk menjumpai beliau. Nah, rekaman saya ketemu sama beliau viral di sosial media. Ditambah lagi waktu itu momentum bulan Ramadan, memang dicari-cari itu sama media, diwawancara gitu, cepet banget. Jadilah sampai saya hari ini alhamdulillah terus berusaha konsisten dalam dakwah.
Sehingga hari ini mungkin Allah ngasih saya amanah dikenal sama masyarakat, dikenal sama anak-anak muda sebagai figur anak muda yang mensyiarkan Quran. Walaupun sebenarnya secara keilmuan saya masih sangat jauh dari kata Qurani. Saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli qiraat, cuma bisa ngaji sedikit, punya ilmu sedikit, dapat amanah yang berat hari ini, maka saya harus bertanggung jawab. Karena popularitas itu bisa jadi jalan untuk menuju kita ke surga, atau sebaliknya bisa jadi ke neraka. Man dalla ala khair falahu ajru mithlu fa'ili. Siapa yang menunjuki jalan kebaikan, maka baginya pahala yang sama dari orang yang mengerjakan. Kalau kita nyontohin yang baik, diikutin sama followers, diikutin sama subscribers, maka mudah-mudahan ketika niat kita ikhlas lillahi ta'ala, kita dapat panen juga pahalanya walaupun bukan kita yang mengamalkannya, karena taunya lewat kita. Begitu juga ayah bunda hari ini ikut hadir di majelis ilmu, ngajak tetangga, ngajak saudara. Kalau berhasil ngajak satu orang, pahala jalannya, pahala duduk dengerin ilmunya, pahala ngamalinnya nanti, itu kita juga ikut dapat dari orang yang kita ajak tanpa ngurangin pahala dia. Itulah istimewanya dakwah. Makanya saya hari ini semangat untuk menjadi dai. Sejatinya Allah yang menjaga agamanya, menolong agamanya dengan kita atau tanpa kita. Kita nggak mau dakwah, nggak merugikan Allah sama sekali. Allah tetap menjaga Islam, Allah tetap menjaga Quran. Artinya kita nggak dipilih sama Allah, tapi begitu kita berdakwah, maka Allah akan memuliakan kita dan menolong kita. Dalam surah Muhammad ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Shadaqallah. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Ayat ini harus kita pahami dengan benar, harus kita tadabburi dengan tepat. Allah nggak butuh pertolongan kita sebagai hambanya, kita yang butuh pertolongan Allah. Kalau kita nggak menolong agama Allah, berarti kita nggak ditolong sama Allah. Justru dengan kita menolong agama Allah, kita akan ditolong sama Allah. Sebab ketika kita nggak berdakwah, artinya Allah nggak memilih kita. Allah memilih hambanya yang lain, yang lebih baik dari kita, yang lebih soleh dari kita, yang lebih berilmu dari kita, yang akan memperjuangkan agamanya. Ini adalah pilihan. Jadi sekali lagi, dakwah itu bukan hanya ceramah, bukan hanya tausiah. Apalagi hari ini di era sosial media, sekedar kita share postingan yang bermanfaat, share nasihat-nasihat kebaikan, itu juga dakwah. Hari ini saya dakwah dengan mengaji, dengan melantunkan Al-Quran. Ada juga orang yang berdakwah dengan media, nih, videografer, fotografer, mereka berdakwah dengan keahliannya. Ada yang ahli desain grafis misalnya, berdakwah dengan membuat poster, membuat konten-konten dakwah yang diterima oleh kalangan anak-anak muda. Itu juga bagian dari dakwah. Dokter berdakwah dengan skillnya, mengobati pasien dari pedalaman misalnya. Seorang dokter yang punya ilmu agama yang baik, punya pemahaman tauhid yang benar, akan menguatkan kesabaran pasiennya. Sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Berobat itu ikhtiar, kesembuhan dari Allah. Itu dakwah seorang dokter. Seorang arsitek kayak saya, ketika menyumbangkan idenya, gagasannya untuk pembangunan rumah Allah, masjid Allah, kadang-kadang seorang arsitek rela nggak dibayar, menyumbangkan skillnya, idenya, gagasannya, maka itulah dakwah di jalan Allah. Seorang pengusaha yang Allah berikan kelebihan harta, dakwahnya bukan ceramah, dakwahnya bukan dengan kata-kata, bukan dengan orasi, bukan dengan tabligh akbar, melainkan dengan bilmal, dengan harta. Pembangunan masjid, pembangunan pesantren, sekolah, untuk wakaf tanah, rumah tahfiz, rumah yatim, rumah sakit, dan lain sebagainya. Itulah dakwah orang-orang kaya dengan harta, dengan kedermawanannya. Jadi jangan kita menyempitkan dakwah hari ini
Oleh karena itu, dakwah bisa dilakukan oleh siapa saja. Kun da'iyan qabla an tukun kulla syai'. Jadilah kalian dai sebelum kalian jadi apapun. Ayah bunda semuanya yang disayang Allah, gak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini tepat tanggal 1 Rajab. Betul ya? Kita disunnahkan untuk memperbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Gimana kira-kira? Kita senang gak menyambut Ramadan? Senang ya? Kalau senang, apa persiapan kita untuk menyambut bulan yang mulia itu? Jangan-jangan, aduh Ramadan, nahan lapar lagi dong, nahan haus lagi dong. Itu cuma sebentar ya. Makanya kenapa Allah memanggil bukan hanya kita, melainkan kita dan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasa dalam hatinya ada iman, telah dituliskan, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah disyariatkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Shadaqallah. Allah memanggil bukan kita, tapi kita dan iman kita. Kenapa begitu? Karena tanpa keimanan, tanpa iman di dalam hati, kita akan melihat syariat Allah itu sebagai beban. Betul ya? Mau puasa, gak bisa makan. Kalau siang-siang kayak gini panas, enak minum es kelapa muda dicampur perasan jeruk, minum cendol, dingin-dingin, seger. Di bulan Ramadan gak bisa. Haus, ya harus nahan haus. Lapar, ya harus nahan hafal. Kadang-kadang kita lelah bekerja, lemas, capek, berat. Maka tanpa keimanan, kita akan melihat ibadah itu sebagai beban, syariat itu sebagai sesuatu yang memberatkan kita. Itu kalau kita gak punya iman. Tapi dengan iman, makanya kenapa Allah memanggil kita dan iman kita. Apa janji Allah lewat lisan Rasulnya? Bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang dilipat gandakan amal kebaikan, dibukakan pintu ampunan, pintu surga, dibelenggu syaitan-syaitan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kata Nabi, dari satu beban ternyata Allah menyiapkan 6 keistimewaan. 1:6. Gak ada apa-apanya beban itu. Siang kita berpuasa, malam kita sholat, tarawih, qiyamul lail. Itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Coba kita lihat ya, keistimewaan Al-Quran, keistimewaan Ramadan. Al-Quran itu mulia, betul ya? Al-Quranul Karim, kita sering menyebutnya begitu. Semua yang berhubungan, berkaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan. Malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Allah menurunkan Al-Quran pada suatu malam, namanya Lailatul Qadar, malam yang mulia. Apa ukuran kemuliaannya? Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian Quran itu menurut pendapat ulama
turun bertepatan dengan hari Jumat. Jumat adalah hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam. Quran turun di bulan Ramadan, jelas Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kemudian Quran turun di Makkah dan Madinah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, tempat-tempat asal Nabi, kemudian tempat hijrah Nabi. Sebelum dan setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, tempat-tempat itulah tempat turunnya Al-Quran. Allah muliakan di muka bumi. Betul? Semua kita bercita-cita ke sana minimal seumur hidup sekali untuk menunaikan haji dan umrah. Di Makkah ada Masjidil Haram. Salat di sana 100.000 kali lipat daripada salat di Masjid Nurul Iman ini pahalanya. Di Madinah ada Masjid Nabawi, 1000 kali lipat pahala salat di sana daripada sholat di masjid ini dan masjid-masjid yang lain seluruh dunia, kecuali Masjidil Aqsa itu juga punya keistimewaan ya, di Baitul Maqdis, tempat persinggahan Nabi ketika Isra Mi'raj, juga buminya para nabi, tanah yang diberkahi, bumi Syam di Palestina hari ini. Jadi tempat-tempat turunnya Quran pun Allah muliakan. Kelak di akhir zaman Makkah dan Madinah itu tidak bisa diganggu oleh fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Aman. Wahadzal baladil amin, negeri yang aman, Mekah. Udah menjadi sumpahnya Allah dalam surah At-Tin. Mulia. Kemudian Quran turun dengan perantara malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam kemuliaan itu turun para malaikatnya Allah beserta ar-ruh. Ar-ruh itulah malaikat Jibril. Gelar kemuliaan yang Allah berikan karena tugasnya yang mulia yaitu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Safaratin kiramin bararah, pemimpinnya para malaikat. Dan Allah memberikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka manusia yang paling mulia yang pernah hadir ke dunia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Allah memuji Nabi kita di Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Bahkan Nabi kita diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Semuanya mulia, yang berhubungan dengan Quran Allah muliakan. Maka ketika kita hari ini ingin dimuliakan sama Allah, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Berusahalah untuk menjadi ahlul Quran, atau minimal sekedar membacanya. Lebih baik lagi baca sambil merenungkan artinya, maknanya. Baca sambil berusaha memahami isinya dengan kitab tafsir atau penjelasan para ulama. Yang lebih baik lagi kita berusaha menghafalnya dan mengulang-ulangnya dalam keseharian, dalam salat-salat sunnah, dalam salat tahajud, dalam salat duha. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah semakin Allah muliakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Itu jaminan dari Allah, asalkan niat kita lurus lillahi ta'ala. Nah, pertanyaannya, kita hari ini sedekat apa dengan Quran? Gimana cara mengukur kedekatan kita dengan Quran? Maka kita bisa mengetahuinya dengan parameter iman. Kita hari ini sedekat apa dengan Quran? Begitulah kualitas iman kita. Bagaimana kualitas amal soleh seseorang? Itu terlihat, tercermin dari kualitas imannya. Iman dan amal soleh itu berbanding lurus. Makanya kenapa di banyak ayat dalam Al-Quran Allah sering menyandingkan Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Iman, amal soleh itu sepaket. Kita sering mendengar kaidah, apa itu iman? Al-iman, iman itu adalah membenarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka iman itu pasti menggerakkan. Kalau hari ini kita melihat seseorang yang berinteraksi dengan Quran siang dan malam, itu imannya yang menggerakkannya.
Kalau kita lihat ada seseorang yang belum azan berkumandang, sudah standby untuk sholat berjamaah, udah nunggu di shaf pertama, maka itu adalah cermin dari keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang bila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka. Nah, kita bisa ngecek nih kualitas iman kita hari ini. Kira-kira kita kalau dengar nama Allah, sudahkah nama itu menggetarkan hati kita? Atau jangan-jangan ada nama-nama lain yang menggetarkan hati kita? Nih, buat anak-anak muda nih. Kapan nama Allah menggetarkan hati kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kita akan segera menyambut panggilan Allah untuk sholat enggak? Tanggung, masih sibuk, ini kerjaan, dikit lagi beres, nantilah. Ini terutama buat bapak-bapak, buat para ayah, buat anak-anak muda yang cowok-cowok. Karena sholat berjamaah, saya yakin kalau nggak ada uzur syar'i, hukumnya wajib. Katakanlah kita mengambil pendapat yang sunnah muakkad hari ini. Tapi kalau kita melihat keseharian Rasulullah, itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah gitu, ketika tidak dalam keadaan punya uzur. Misalnya ada urusan muamalah mendesak, atau lagi safar, statusnya sebagai musafir, bahkan ada keringanan dari Allah, boleh jama' menggabungkan sholat atau meringkas sholat dengan qasar. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kita mendengar azan, apakah kita ke masjid? Nah, Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali sedang perjalanan atau dalam keadaan sakit, atau ada uzur yang sangat mendesak, urusan muamalah, mendamaikan dua kaum yang bertikai. Selebihnya sholat berjamaah di masjid. Maka kita bisa melihat ukuran keimanan kita hari ini dari bagaimana kita menyambut panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang beriman tuh hatinya getar. Udah, keep dulu, simpan dulu kerjaannya, segera berwudu untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Kalau bisa takbir ula tanpa masbuk di belakang imam, kejar shaf pertama. Itu kalau imannya kuat. Jadi kadang-kadang memang iman kita lemah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka kata sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an, kalau iman kita lagi tinggi, maksimalkan amal-amal yang sunnah. Kalau iman kita lagi turun, cukupkan dengan yang wajib. Nah, soalnya kalau kita iman lagi tinggi, amal sunnah pun terasa ringan. Kalau iman lagi lemah, yang wajib aja kerasa berat. Nah, jadi itu tips dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian di kalimat berikutnya, di ayat kedua dari surah Al-Anfal, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Orang-orang yang beriman itu dengerin lantunan Al-Quran, imannya bertambah. Kita gimana hari ini kalau dengar lantunan Al-Quran? Nambah nggak iman kita atau selewat aja gitu? Hari ini ada tarhim, sebelum azan berkumandang diputarkan lantunan Al-Quran di masjid-masjid kita, di musola-musola kita. Apakah kita selewat gitu aja? Padahal Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Harus kita dengerin bacaan Quran. Nah, ketika kita mendengarkan Quran, iman kita nambah nggak? Kalau biasa-biasa aja,
Berarti ya begitulah level iman kita. Atau mungkin kita salah fokus, salfok kalau kata anak-anak muda. Masya Allah, bagus banget suara qarinya, Masya Allah gitu. Yang kita fokuskan ke yang lain-lain gitu, bukan ke ayat Qur'annya, tapi mungkin ke qarinya atau mungkin ke iramanya. Ya nggak ada yang salah dengan itu, tapi itulah kualitas iman kita hari ini. Harusnya tiap kali kita dengerin Al-Quran, iman kita bertambah. Cuma gimana caranya iman kita bertambah kalau kita nggak memahami ayat-ayat yang sedang kita dengar itu? Wa idza tuliyat, bukan wa idza quri'at. Apa bedanya qara'a dengan tala? Nah, itulah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa pilihan Allah di muka bumi, bahasa yang menjadi bahasa Al-Quran, bahasa pengantar nanti di akhirat. Maka siapa yang mempelajari Al-Quran, siapa yang mempelajari bahasa Arab akan cerdas. Seperti firman Allah tadi, kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Jadi betapa bahasa yang Allah pilih ini, terutama bahasa Al-Quran ya, setiap kata, setiap ayat dari Al-Quran itu ada mukjizat yang luar biasa. Tidak sembarangan Allah memilih huruf, satu huruf sekalipun dalam Quran. Itu ada makna, ada tadabbur, ada hikmah, ada pelajaran yang luar biasa. Ketika wahyu surah pertama turun, Allah memerintahkan nabinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Untuk menciptakan engkau aja mudah bagi Allah, apalagi membuatmu sekedar bisa membaca. Perintah pertama itu adalah Iqra, bacalah, pokoknya bisa membaca. Yang dibaca apa? Firman Allah yang ada di dalam hati Nabi, bukan sekedar teks yang nanti dikembangkan, membaca teks, membaca alam semesta, penelitian dan lain sebagainya. Wasilah ilmu, Iqra, baca. Pokoknya bisa baca aja dulu. Itulah qiraah, qara'ah. Tapi kalau tala, tilawah, itu bukan sekedar baca. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, perintah untuk membaca Quran bukan lagi Iqra, tapi utlu. Asal katanya tala, utlu. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad dari Al-Quran, dari sisi Tuhanmu. Utlu tilawatil Quran. Maknanya membaca dengan berusaha memahami makna ayat yang sedang dilantunkan itu agar bisa diamalkan dalam kehidupan. Itulah tilawah. Baca, pahami untuk diamalkan. Itu tilawah. Kalau hari ini kita sekedar baca, mengkhatamkan Quran, itu qiraah. Kita nggak ngerti apa yang dibaca, itu qiraah. Tapi jangan khawatir, qiraah pun rahmat Allah turun, berkah Allah turun. Setiap huruf satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Bahkan ketika kita masih belajar, masih terbata-bata, ajran kata Nabi, pahalanya 2 kali lipat. Itu qiraah. Akan tetapi ketika kita sempurnakan dengan tilawah, baca, pahami makna, agar kita bisa mengamalkannya, pahalanya jauh lebih besar. Itulah yang Allah inginkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya, untuk dipahami ayat-ayatnya, untuk direnungi ayat-ayatnya. Itulah tadabbur. Tilawah itu punya pesan tadabbur di dalamnya agar kita memahami ayat Quran untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan. Nah, mulai sekarang selain kita punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran, coba berusahalah untuk mengkhatamkan Quran plus dengan artinya, plus dengan terjemahnya. Karena di banyak kesempatan saya nanya, banyak sekali yang belum pernah khatam Quran berikut dengan artinya. Kalau khatam Quran itu sering, apalagi di bulan Ramadan, khatam sekali, 2 kali. Tapi pernah nggak kita khatam Quran sama artinya? Itu banyak yang masih belum. Ketika saya tanya ya, maka mulai sekarang coba biasakan baca Quran, baca artinya.
Bikin target, nggak usah banyak-banyak. Amal yang kecil, sederhana, tapi rutin dilakukan itu lebih disenangi oleh Allah daripada amal yang besar, luar biasa, tapi jarang dilakukan, sesekali. Maka coba diagendakan sehari minimal 1/4 juz, 2 lembar setengah, atau 5 halaman. Ngaji, baca artinya. Lebih bagus lagi baca tafsir. Tapi minimal terjemahlah dulu, agar pesan-pesan Al-Quran minimal pernah sampai ke diri kita, pernah sampai ke hati kita. Boleh insya Allah ya, mulai hari ini ya, mulai besok, satu hari 1/4 juz saja, 2 lembar setengah, 5 halaman, baca Quran, baca artinya. Itu insya Allah 4 bulan udah khatam. Ramadan nanti khatam, targetkan begitu ya. Berarti harus ditingkatin lagi, mungkin sehari setengah juz atau sehari 4 lembar. Silakan gitu, bikin target masing-masing. Jadi level interaksi dengan Al-Quran yang pertama qiraatil Quran, yang kedua tilawatil Quran yang sedang saya bahas barusan, dan yang ketiga ada yang lebih baik dari dua itu, apa? Tahfizul Quran, menjaga Al-Quran. Dengan apa? Dengan menghafal dan mengulang-ulangnya. Itulah tahfizul Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Sadaqallah. Allah yang turunkan Quran, Allah yang jaga Quran. Di ayat ini Allah memilih dhamir nahnu, kami yang turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Allah memuliakan malaikat Jibril, Allah memuliakan hamba-hambanya yang menghafal dan menjaga Al-Quran. Makanya Allah sebut kami. Allah nggak butuh makhluknya. Allah sekali lagi menjaga Quran dengan kita atau tanpa kita. Nggak kita hafal Quran, Allah pilih hambanya yang lain yang akan menjaga firman-Nya yang mulia. Di ayat ini Allah menyebut Al-Quran dengan az-zikra, sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diulang-ulang, karena Quran itu terjaga dengan pengulangan. Maka tidak disebut hafiz Quran kalau seseorang itu hanya sekedar menghafal tapi malas untuk mengulang-ulangnya, malas untuk murajaah. Harus sepaket menghafal dan murajaah. Menghafal Quran mungkin hukumnya fardu kifayah, tapi mengulang hafalan Al-Quran yang sudah dihafal hukumnya fardu ain menurut sebagian ulama. Maka semangat menghafal harus dibarengi dengan semangat mengulang-ulang. Kenapa tahfizul Quran ini paling istimewa? Fadilahnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kelak di akhirat yang capek hafal Quran itu anak, yang lelah dalam murajaah itu anak, tapi yang mendapatkan kemuliaan mahkota cahaya itu orang tua. Itulah istimewanya Al-Quran. Punya anak yang ahlul Quran, orang tuanya ikut dimuliakan di akhirat. Maka ayah bunda, kalau hari ini kita mungkin belum hafal Quran, jangan sampai anak kita juga nggak hafal Quran, cucu kita nggak ada yang hafal Quran. Jangan sampai seperti itu. Milikilah minimal ada satu anggota keluarga di dalam rumah kita yang menjadi ahlul Quran. Karena ini adalah investasi dunia akhirat. Jadi ahlul Quran dulu sebelum jadi apapun. Nanti perkara dia mau jadi dokter, mau jadi insinyur, jadi arsitek, jadi ahlul Quran dulu. Jadi hafiz Quran yang dokter, hafiz Quran yang arsitek, hafiz Quran yang pengusaha, hafiz Quran yang lawyer, pengacara dan lain sebagainya. Quran dulu, karena Quran ini berkah. Orang yang hidup dekat dengan Quran, maka insya Allah kehidupannya itu berkah. Berkah itu bukan berarti banyak. Misalnya kalau dikasih harta yang banyak, bukan. Berkah itu banyaknya tidak membahayakan, sedikitnya mencukupkan. Nah itu tenang kita, bahagia kalau hidupnya, kalau berkah. Kalau hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari 3 level interaksi dengan Quran, ada di level mana kita? Qiraatil Quran baru sekedar membaca, tilawatil Quran membaca, memahami agar bisa mengamalkan, atau tahfizul Quran udah di level kita berusaha menjaga Quran dengan menghafal dan mengulang-ulangnya. Jawabannya ada di kita masing-masing.
Jangan sampai dari 3 level ini satu pun kita nggak ada. Karena kita belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran. La haula wala quwwata illa billah. Tapi nggak ada kata terlambat ya. Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Semangat terus untuk belajar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk jadi ahlul Quran. Allah berkahi bumi Riau Pekanbaru ini. Allah berkahi Indonesia. Dan ketika setiap rumah kaum muslimin di dunia ini terisi dengan ahlul Quran, ada yang paham Quran, banyak ahli ilmu, maka di saat itulah nanti Islam akan kembali bangkit berjaya di muka bumi. Dan itu pasti terjadi karena sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis sahihnya, fase-fase zaman dari 5 kita sudah ada di fase keempat. Sebelum kiamat Islam akan menang kembali, akan jaya kembali, akan memimpin bumi kembali. Nah, ketika momentum itu tiba, pastikan kita menjadi pemain di dalamnya, bukan hanya penonton. Ketika kita berusaha menjadikan diri kita ahlul Quran, keluarga kita ahlul Quran, masyarakat yang ahlul Quran, dan kelak nanti negara, pemerintahan, kekuasaan yang mengamalkan isi Al-Quran, menegakkan syariat Allah di muka bumi, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tausiah singkat di siang hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang keliru dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran.